Hola para gamer dimanapun berada, video ini saya buat karena saya ingin berbagi keseruan. Yang mungkin teman-teman bingung mau hobi baru, saat ini saya kembali merasakan asiknya bermain game PC akibat kondisi saat ini membuat kita lebih banyak stay at home. Kali ini, saya akan berbagi informasi tentang salah satu hobi saya yang lain. Hobi ini yang mungkin sama seperti kalian suka yaitu game PC. Hobi saya ini sudah saya suka sejak masih di bangku sekolah. Ketika saya masih di bangku sekolah, masa itu masih sangat sulit mencari penjual game PC di daerah seperti Barabai ini. Untuk jenis game PC yang biasanya saya mainkan adalah action dengan fitur yang tentunya first person shooter dan sport seperti sepak bola. Dua jenis game tersebut selalu terinstall di PC dan laptop saya, namun seiring bertambahnya usia semakin berkurang waktu untuk hobi tersebut. Hobi ini mungkin tepat untuk keadaan saat ini yang menjalani anjuran pemerintah agar berdiam diri di rumah dalam menghadapi pandemi virus corona ini dan tentunya mungkin dapat mengurangi kebosanan. Di video kali ini saya akan berbagi judul game yang pernah saya mainkan dan game tersebut menjadi salah satu game terbaik menurut saya maupun kalian yang pernah memainkan game ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tentunya like dan subscribe, atau mungkin bagikan bila ini menjadi informasi menarik dan menghibur buat kalian. Terima kasih yang sudah like subscribe-nya, yang sudah semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Baiklah, mungkin kalian sudah penasaran. Yang pertama kita bahas game Far Cry 2, saya memainkan game ini hampir 5 kali karena salah satu keunikan game ini adalah grafiknya yang realistis dan mempunyai akhir cerita yang berbeda tergantung keputusan yang kamu pilih di setiap misinya. Game ini dirilis tahun 2008, game ini sangat bisa dimainkan di PC ataupun laptop generasi sekarang yang sudah sangat mumpuni untuk spesifikasi game tahun tersebut, namun game ini tidak kalah dengan gamenya yang terbaru Far Cry 5 atau juga Far Cry New Dawn. Far Cry 2 merupakan game first person shooter yang menempatkan pemain di tengah-tengah konflik bersenjata di Afrika. Grafis dan gameplay yang disajikan benar-benar memikat. Dunia dalam game Far Cry 2 adalah dunia terbuka yang bisa dijelajahi pemain. Terdapat lebih dari 50 km persegi wilayah Afrika dalam dunia 3 dimensi itu. Dengan dukungan engine buatan Ubisoft Montreal yang digunakan mampu menghadirkan efek game yang lebih realistis. Misalnya efek saat berinteraksi dengan lingkungan, pepohonan yang bisa tumbuh, sirkulasi waktu siang dan malam dan juga artificial intelligence yang lebih cerdas. Dalam Far Cry 2, pemain terjebak dalam konflik antar dua golongan di sebuah negara di benua Afrika. Sebenarnya, tugas utamanya adalah membekuk The Jackal. Jackal menjadi karakter misterius yang disinyalir telah menyuburkan konflik dengan memasok senjata pada kedua belah pihak. Sayangnya, Jackal sudah mencium akan kehadiran pemburunya sehingga sewaktu sampai di Afrika ia malah menyeret pemain ke dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Selama dalam permainan ada beberapa tipe misi yang bisa diambil, yaitu Story Mission. Misi ini adalah misi utama dan saling berkesinambungan. Artinya siapa yang memberikan misi ini dan siapa targetnya mungkin adalah dampak dari aksi yang telah dilakukan sebelumnya. Faction Mission, misi yang mengutamakan kepentingan para fraksi. Banyak misi yang sangat berbahaya dalam modus ini. Underground Mission, sekuat apapun tokoh yang dimainkan tak akan cukup kuat untuk menghadapi penyakit malaria yang dideritanya. Sehingga ia akan memerlukan obat yang bisa didapat dengan melakukan tugas yang bersifat pribadi seperti menjadi bodyguard seseorang ataupun mengantarkan paket rahasia. Far Cry 2 menyajikan sistem permainan dengan teknologi yang tidak ketinggalan zaman, baik kualitas grafis dan suaranya patut diacungkan jempol. Ditambah lagi dengan modus permainannya yang unik membuat game ini makin berkualitas dan sangat direkomendasikan untuk para penggemar game FPS, senjata dan kendaraan. Pilihan senjata di Far Cry 2 sangat beragam dan ternyata senjata yang digunakan itu memang model senjata sungguhan yang biasa digunakan oleh para tentara. Beberapa pilihan yang ada termasuk assault rifle, sniper rifle, RPG dan light machine gun. Walaupun banyak senjata yang tersedia, pemain hanya bisa membawa 3 jenis senjata saja dalam satu kali waktu. Hati-hati, dalam game ini senjata yang digunakan bisa saja mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kesimpulannya, tampaknya memang Ubisoft Montreal sukses menggarap Far Cry 2 sesuai dengan apa yang mereka janjikan.
Dengan kombinasi cerita dan teknologi yang diterapkan membuat game ini sangat patut untuk dimainkan. Kelebihan yang mungkin kalian rasakan. Lingkungan yang dapat berinteraksi, sehingga efek-efeknya menjadi realistis. Grafis dan sound dalam game ini sangat bagus sekali, mulai dari kilauan matahari di pagi dan sore hari sampai dengan suara burung yang berkicau membuat nuansa Afrika dalam game ini tampak lebih alami. Banyak varian misi, akan membuat cukup lama untuk menyelesaikan keseluruhan cerita dalam game ini. Game kedua kali ini adalah Pro Evolution Soccer 2013. Sebagai salah satu dari game sports bertema sepak bola terbesar yang ada di bumi ini, kehadiran Pro Evolution Soccer 2013 tentunya sudah sangat dicintai oleh para penggemarnya sejak rilisnya tahun 2013 sampai sekarang 2020. Antusiasme dari para penggemar Pro Evolution Soccer tersebut sangat terlihat dari seri yang tahun 2013. Kenapa? Entah apa yang ada di benak penggemar seri tahun 2013, hal ini terbukti karena setiap tahunnya selalu mendapatkan upgrade dan update terbaru setiap musimnya sampai saat ini 2020. Game ini dirilis ketika saat booming PlayStation 3 dan tentunya PC. Dari game sepak bola seri ini mungkin mampu memuaskan hasrat mereka yang juga sekaligus mampu memberikan gaya permainan sangat diterima di kalangan penyuka game sepak bola sampai saat ini. Menurut saya Konami menghadirkan berbagai hal baru pada waktu itu. Terlihat serunya gameplay Pro Evolution Soccer ini. Beberapa hal yang pada tahun itu belum dimiliki pesaingnya, antara lain berupa fitur Player ID, Proactive AI, Enhanced Goalkeeper, hingga yang paling realistis Pass Full Control. Proactive AI misalnya. Fitur tersebut akan membuat AI lebih aktif bergerak sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh pemain, baik ketika menyerang maupun bertahan. Fitur lain, Enhanced Goalkeeper, membuat kiper mampu merespon bola dan serangan yang datang dengan gerakan yang lebih bervariasi dan disesuaikan dengan keadaan sekitar selama kondisi memang memungkinkan. Salah satu fitur oleh Konami yang cukup menarik perhatian waktu itu adalah Player ID. Player ID merupakan fitur yang menurut Konami akan menampilkan kemampuan spesial pemain sesungguhnya di dunia nyata ke karakter yang ada di PES 2013. Berbagai gerakan khas pemain di dunia nyata akan dapat dilakukan oleh versi virtual dari pemain yang bersangkutan di PES 2013, misalnya gerakan dribble dengan gerakan tipuan khas Neymar, Cristiano Ronaldo, dan Messi. Baiklah, mungkin dua game itu saja dulu, pastinya ingin kalian mainkan dan harus ada karena untuk mengurangi kebosanan baik bagi yang bekerja ataupun yang masih sekolah. Dalam memainkan sebuah game kita harus bisa menempatkan diri di waktu yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas kita yang lain. Jika kalian suka dengan informasi ini jangan lupa like dan subscribe-nya, dan bagikan ke teman kalian yang lain, agar saya bersemangat membuat informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.